Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Bang Halim dengan channel Kakek Kandang, channel dari buruh tani dan buruh ternak dari kota Pamekasan, Madura. Nah, kali ini saya berada di lahan persawahan. Ini sawah ditanami padi baru panen nih teman-teman. Dan di sekelilingnya ini ditanami singkong jengki, dimana singkong ini lain dengan singkong biasa. Ini pada umumnya daun singkong ini lebih khusus untuk dibuat sayur teman-teman, baik itu sayur lodeh, untuk lalapan, untuk botok, lebih gurih dari daun singkong biasa teman-teman, karena daunnya yang lebih lunak dan lebih tipis. Dan bentuk daunnya seperti ini, lebih kurus atau lebih langsing dari daun singkong biasa atau singkong karet, namun daunnya lebih panjang. Dan untuk pohonnya nih seperti ini, hampir sama dengan singkong biasa pada umumnya, namun ini lebih tahan hingga bertahun-tahun untuk batangnya atau pohonnya. Ini ketika kita pangkas berkali-kali meskipun tidak kita panen buahnya. Dan ini mirip seperti singkong karet tahunan, ketika kita pangkas maka semakin subur dan batangnya pun semakin membesar. Dan di lahan ini daun singkong jengki ini ditanam di pematang sawah, jadi untuk menghindari longsor dari pematang-pematang yang ada teman-teman. Jadi memang buahnya tidak dipanen, karena ketika kita panen singkongnya ini otomatis kita bongkar bawah teman-teman, jadi pematang sawahnya ini akan rusak. Jadi selama 3 tahun pohon singkong ini tidak dipanen ubinya. Jadi selama 3 tahunan dari beliau tanam hingga saat ini saya belum tahu singkong ini sudah seperti apa dan rasanya pun bagaimana. Namun untuk daunnya ini setiap minggu saya minta teman-teman, dan memang ini sudah diniatkan untuk disedekahkan kepada masyarakat sekitar yang memerlukan daun ini untuk buat sayur. Untuk batang atau pohonnya ini memang masih untuk dibuat bibit beliau untuk ditanam di lahan-lahan berikutnya yang sengaja akan ditanam di pematang-pematang sawah beliau, karena banyak yang longsor ketika musim hujan. Jadi saya sendiri belum sempat bisa tanam pohon singkong jengki ini. Harus bersabar teman-teman, nunggu nanti batangnya full baru kita minta untuk kita tanam di lahan sendiri. Nah, contoh di sini di pematang awal ini beliau tanam dengan jarak sekitar 70 sentian. Ini padat teman-teman, dan lagian ini habis dipangkas, jadi tumbuhnya lebat seperti ini teman-teman dan masih muda. Ini memang nikmat sekali ketika kita buat sayur, apalagi saat ini masih musim hujan. Jadi tumbuhan singkong jengki ini sangat melimpah untuk batang-batang dan ranting-rantingnya. Ini satu deret ditanam full. Ini panjang pematang sekitar 30 meteran teman-teman. Ini dengan jarak 70 sentian nih, dan baru dipangkas, tidak terlalu tinggi teman-teman, masih tinggi saya nih, dan hijau royo nih teman-teman. Dan ini juga tanpa pemupukan teman-teman. Untuk singkong jengki ini tanpa pemupukan sama sekali, dan tumbuhnya seperti ini. Jadi sifat singkong ini tidak ada bedanya dengan singkong karet tahunan teman-teman, dan juga ini tahan meski di saat musim kemarau. Ketika kita pangkas rutin, jadi tumbuhnya tetap subur hijau. Ini rata-rata teman-teman, karena pemangkasan juga dilakukan rata-rata, potongannya hanya sekitar 80 cm dari tanah. Di tumbuhnya seperti ini, dan di sela-sela ada juga ditanam daun kelor. Ini ada 3 pohon kelor di sini teman-teman. Nah, dari satu deret ini teman-teman, ini habis dipangkas 1 bulan yang lalu, jadi tumbuhnya subur seperti ini dan banyak ranting. Nah, ketika ranting ini nanti tumbuh besar, maka kita bisa mengambil dari batangnya untuk kita tanam nantinya. Namun pertumbuhan pohonnya ini sangat lambat teman-teman, karena daunnya selalu dipotong untuk sayur. Jadi sering sekali tiap hari ini ada tetangga-tetangga yang minta daun singkong ini untuk dibuat sayur. Jadi untuk besar
lambat teman-teman. Nah teman-teman, kayaknya ini penting sekali untuk kita tanam seperti ini teman-teman, karena daun singkong ini memang spesial untuk kita buat sayur. Rasanya lebih nikmat ketika kita buat gulai atau nantinya kita buat masakan Padang. Jadi kita bisa tanam meskipun di pekarangan kita 4 atau 5 pohon ini cukup teman-teman untuk kita buat sayur nantinya. Karena ini kapasitasnya tinggi teman-teman, ketika kita pangkas maka semakin banyak cabangnya. Dan keunikan dari daun singkong ini teman-teman, ini tidak sekedar kita ambil pucuknya aja. Ini dari pucuk hingga 5 daun ke bawah masih bisa kita gunakan untuk sayur teman-teman. Karena daun ini masih lembek, lunak, dan juga masih muda. Di pemetikan hanya 10 tangkai ini sudah cukup untuk kita buat sayur dalam 1 hari. Dan saya rasa ini mungkin lebih baik kita tanam lebih banyak teman-teman. Misalnya dalam 1 lahan kita tanam pohon singkong jengke ini, untuk akhirnya kita jual daunnya sebagai sayur. Kita jual ke pasar teman-teman, jadi untuk menambah penghasilan. Atau kita koneksi dengan depot-depot Padang untuk kita jual kepada mereka. Mungkin lebih nikmat ketika masakan Padang menggunakan daun singkong ini karena daunnya lebih lunak. Nah, jika ada teman-teman yang sudah tanam pohon singkong jengke ini di lahan dengan jumlah yang banyak dan bisa menjadi peluang bisnis, silakan komen di kolom komentar teman-teman. Seperti apa prospek ke depannya. Oke, demikian review kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.